Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada rekan kita Mirja yang udah memberikan tempat dan kesempatan bagi kita untuk ngumpul. Juga terima kasih pada rekan-rekan baik dalam lingkup komunitas spearfishing maupun yang di luar yang udah menyempatkan waktu. Mungkin sebenarnya yang bicara di sini bukan saya sebenarnya. Udah kita set itu kemarin rekan kita yang namanya Rida, kebetulan dia ada tamu kantor dari luar negeri yang nggak bisa ditinggalkan. Terus ketua kita smoker, Fun Smoker juga kebetulan ada datang tamu juga di kantor, nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya lah terjebak di sini, harus ikut ngomong lagi. Jadi sebenarnya tujuan inti dari kita bikin acara ini sebenarnya inti utamanya adalah silaturahmi. Itu yang paling penting. Baik itu sama komunitas maupun yang di luar komunitas. Terus yang kedua, ya terkait dengan judul kita tadi, selama ini udah kita lihat sama-sama, banyak area-area lapak-lapak rezeki kita udah mulai diblokir sama penduduk pesisir. Itu yang mau kita bahas. Cuma sebelum masuk ke situ, kenapa judul pertamanya Lika-Liku Spearfishing? Itu tujuan saya sebenarnya sama kawan-kawan ingin membuka pikiran orang awam tentang apa itu spearfishing. Jadi yang udah kita dengar kan orang pesisir ngomongnya gamblang aja. Enak kali orang tuh nembak ke kampung kita, tinggal ambil ikan terus pulang. Dia nggak tahu proses kita untuk jadi spero itu udah berapa banyak waktu kita habiskan, berapa banyak dana yang kita keluarkan, itu mereka tidak tahu. Jadi itu yang kita akan coba bahas sekarang. Mungkin dari pertama bisa kita mulai dari gear. Jadi di sini udah kita display beberapa contoh. Mulai dari spear gun-nya. Spear gun-nya ini sebenarnya ada satu lagi nih yang model untuk nembak malam, itu yang nembak kecil itu mungkin orangnya belum nyampe. Jadi bisa saya jelaskan. Untuk yang pertama ini model legend, model awal. Jadi spero zaman dulu itu modelnya seperti ini tembaknya, masih sederhana. Bahan yang digunakan juga masih sederhana. Itu kalau bisa kita jelaskan per bagian ya. Ini spear gun. Kebetulan ini dari Sabang ya, dari rekan kita Billy. Ini turun-temurun punya orang tua nih. Bentuknya masih koper senjata, gagangnya. Terus ini trigger. Kalau yang model sekarang tuh triggernya sudah ada pelindungnya. Terus ini line release untuk ngelepas tali shooting line. Ini shaft, anak panah. Ini yang model awal ini, anak panahnya ini masih dari stainless. Mungkin ini dipilih yang ukuran 8 mili biar agak tahan dari bengkok, dari bending. Cuman ini tetap untuk ukuran ikan yang lebih dari 10 kilo bisa tetap bending. Karena masih dibilang lunak lah besinya. Cuma keuntungannya bengkok dia masih bisa diluruskan dengan cara manual. Kebetulan untuk kali ini yang sub pabrikan masih bermasalah. Ini udah sampai tembak malam udah sampai. Terus ini sistem kerjanya. Ini sub ini akan dilontar oleh sling karet ini. Ini karet ini akan ditarik sampai ke ini, namanya istilahnya notch. Kalau yang model gini dia masuk ke dalam itu notch. Kalau yang punya itu mungkin ada fin, dia nonjol ke atas. Jadi ini tali ditarik masuk kemarin. Ini powernya ini ada 3 bagian. Yang paling belakang yang paling kencang. Jadi tujuannya kalau paling depan mungkin untuk bantu biar nanti tuh. Jadi ini transit dulu di sini, baru ditarik ke sini kedua dan ketiga. Kalau ikannya kecil atau mainnya di karang, ini dia pakai yang depan.
Jadi kalau secara teknik, kalau untuk kawan-kawan di komunitas sudah lebih tahu lah. Cuman ini untuk teman-teman kita di luar komunitas ya. Terus sama pemirsa YouTube kita nanti. Nah, jadi ini untuk karetnya sendiri. Nah, ini masih, kalau yang dulu malah masih ada penggunaan karet ban dalam itu di karet ban dalam itu dilapis berapa lapis itu yang dipakai untuk di karet yang udah pasti lontarannya kurang. Nah, jadi ini sudah menggunakan karet khusus untuk spear gun. Nah, mungkin harganya bisa beragam, yang paling murah mungkin sekitar 180-an ya semeter. Iya. Nah, kalau yang bermerek itu bisa sampai 400-500 ribu. Nah, itu karetnya aja. Shaftnya mungkin ini karena stainless sekitar bangsa berapa bangsa? Stainless 100 ribu meternya. Terus bodinya lagi. Nah, bodinya harga kita nggak ada standar harga, itu tergantung orang yang produksi. Itu kisaran mungkin ini 800-an gitu. Nah, sekitar 800-an yang model gini. Tembak yang paling ujung sampai yang panjang sekitar 150 yang saya punya itu sebenarnya khusus untuk open water. Jadi istilah open water itu kita mainnya di daerah air dalam yang nggak ada bersentuhan langsung sama karang. Nah, jadi ikannya juga berbeda sama ikan yang kalau kita main di medan yang di pinggir pulau atau pinggir daratan pesisir. Dibutuhkan ukuran tembak yang panjang untuk menghasilkan power tolakan shaft yang besar. Jadi ikan yang besar itu bisa kita tembus. Nah, jadi kalau kita pakai tembak yang kecil, mungkin itu nggak akan tembus sasarannya. Kenapa ukurannya segini? Ini ada tujuan. Nah, kita nembak malam itu yang kita tembak ikan lagi tidur. Jadi dia nggak perlu lontaran yang besar dan jaraknya juga harus dekat. Nah, karena ikan itu kita tempel dulu di kepala itu, kita tempel baru kita lepas nih. Ini karet tarik, ini karet ban, iya ban. Nah, karet ban. Dan itu nggak perlu besar-besar, cukup kecil, nembus otaknya ikan mati. Terus tarik. Nah, kalau yang ini itu tariknya sampai kemari. Ini nanti ditarik nih sampai ke ujung sini sesuai kebutuhan. Nah, jadi karetnya dia tarik sampai kemari. Jadi staffnya dia dorong tuh sampai ke ujung sini. Jadi power yang dihasilkan jauh lebih besar. Makanya ukuran tembak roller ini dia nggak perlu sepanjang sirkular yang kayak saya punya itu. Kelebihannya dia bisa main hampir segala medan. Jadi sistemnya sama kayak yang sudah-sudah. Ini staff lepas, shaftnya terkait sama tembak melalui tali shooting line. Terus nanti tembaknya ini dikaitkan lagi ke shooting line. Nah, pelampung itu. Jadi di saat kita nembak dia dalam, misalnya ikannya besar ukurannya, taruhlah 20 kilo, itu kan tenaganya besar itu. Itu dia sanggup tarik itu shaft itu dia bawa sampai habis mentok, terus tembaknya dia tarik. Nah, kita mesti ada cadangan backup ke pelampung. Jadi tembaknya nggak hilang. Nah, kalau ini harganya 2,5 juta. Ini produksi Aceh asli. Kebetulan rekan kita yang bikin. Arul. Itu bengkelnya di daerah Prada. Nah, Prada. Jadi beliau juga kebetulan sekarang lagi di Sinabang, lagi hunting. Nah, ini sistem karetnya sirkular. Yang membedakan itu handle-nya. Nah, ini unik lagi. Wah, yang tadi kan handle-nya rata-rata di ujung ya, di ujung pantatnya. Nah, ini agak ke tengah ya. Nah, itu ada tujuan. Jadi karena tembaknya sepanjang ini, otomatis kan powernya itu tolakannya besar. Itu malahan kalau yang open water karetnya malah bisa 3 biji itu, 3 lapis. Nah, jadi pada saat kita lepas, kita pencet triggernya itu, dorongannya atau recoilnya itu besar. Itu salah-salah tuh tangan kita bisa melintir. Nah, jadi untuk mengurangi tolakan itu, nah, dibikinlah gear handle.
Terus untuk kita spear fishing itu kita mainnya di air di kedalaman, yang otomatis suhunya di dalam itu dingin. Nah, untuk kenyamanan kita melakukan aktivitas spear fishing ini kita harus ada bantuan wetsuit. Nah, wetsuitnya seperti itu. Contoh, bisa tolong diambil satu. Nah, itu. Nah, wetsuit ini kebetulan ini 5 mili. Sebenarnya cocoknya di perairan dingin, cuma karena saya memang badannya nggak tahan dingin, makanya saya ambil ini. Nah, ini kebetulan luar dalam, lapisannya karet. Tujuannya biar apa? Biar air yang masuk ke dalam wetsuit ini tidak lolos keluar. Jadi panas badan kita tuh tetap di dalam ini. Nah, jadi mau kita dari pagi sampai sore itu badan nggak panas, nggak dingin. Sorry. Ini harganya, ini karena saya nitip sama istri, dapat 3,5 juta, bawa sendiri tanpa pajak. Nah, kalau sama pajak itu mau sampai 4,5 lebih, sama-sama celana. Kalau 1 liter. Ini, nah ini agak berbeda. Kalau yang ini dia karet luar dalam, air tidak tembus. Kalau ini, nah khusus dalamnya aja yang karet, atau bahasa kita open cell, yang di luarnya neoprene. Jadi air bisa tembus di bagian sini, jadi kita tetap dingin. Cuman air yang di dalam juga tidak keluar karena ada karet ini. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini yang cocok untuk air suhu tropis kayak kita di sini. Nah, dan alhamdulillah yang ini agak lebih murah harganya, sekitar berapa? 1,8 juta satu set. Nah, ini bisa jadi pilihan juga. Ini ketebalannya juga cuma 1,5. Nah, 1,5. Sangat ideal untuk kondisi air perairan kita. Nah, tadi 2,5. Tambah yang ini 1,8. Nah, 4,3. Kita gerak lagi ke fin. Untuk kaki bebek itu spear fishing itu sebenarnya kita bisa dibilang free dive, sama free dive konsepnya. Kita main di air kedalaman dengan kondisi tahan napas. Jadi gimana caranya kita bisa menghemat energi, jantung kita tidak berdetak kencang, sehingga napas kita hemat, terus kita bisa turun dalam. Itu otomatis kita harus bergerak sehalus mungkin. Nah, inilah yang sangat membantu sparrow atau freediver. Makanya ukurannya panjang. Jadi dia sekali kayu bisa lajunya lebih kencang. Begitu juga dengan naik. Nah, untuk yang ini bahannya plastik ya, film plastik. Mungkin kisaran harga yang standar tuh yang model ini saya 1,8 juta pasang. 1,8 juta. Biasanya kalau untuk sparrow, karena kita mainnya di air dari pagi sampai sore, kita butuh pelindung kaki, kita pakai sok. Itu soknya berapa kan? 150 paling murah. Nah, 150 paling murah. Ininya 1,8 juta, kita bilang 2 juta. Nah, udah berapa tuh? Tambah 2,5. Nah, ini lagi. Yang ini lebih mahal harganya karena bahannya karbon. Karbon itu lebih ringan, lebih tipis, tapi powernya lebih besar daripada yang plastik. Jadi karena daya lenturnya itu besar, kita mengayunya tidak perlu tenaga sebesar kita mengayu yang ini. Nah, jadi ibaratnya kalau energi kita tuh sama, lajunya ini lebih kencang. Itu artinya kita bisa nyelam lebih dalam dan naiknya juga lebih nyaman, nggak capek. Jadi kaki nggak pegal lagi. Nah, keras. Nah, kalau masalah harga, ini yang kebetulan saya pakai ini Salvimar 800 pasang, sama-sama ongkir. Nah, ininya alhamdulillah juga ini produk Aceh. Itu yang buat Rida juga itu tadi.
dia bisa bandrol harganya 2,5 juta. Kalau punya pabrikan luar 2,5 juta sebelah. Ini kita bisa dapat 2. Nah, hebat. Di Indonesia belum ada yang produksi, baru kita nih di Aceh yang bikin. Nah, jadi udah berapa itu? Gak usah inilah, yang ini aja. Ini tadi, ini 2 juta sama full pocket kan? 6 juta. Nah, 6 juta. Udah habis semua? Belum ya? Tuh pelampung lagi. Nah, pelampungnya siapa yang punya nih? Berapa tuh, Ting? 1 juta. Nah, pelampung ini aja 1 juta harganya. Nah, itu talinya semeternya 3.500 ya di Penayung kan. Berarti biasa kita pakai tali itu 25 meter. Terus ada lagi pemberat. Nah, pemberatnya di motor sama ya. Kenapa dia karet? Nah, karena kita makainya di pinggul, di tulang pinggul. Jadi tujuannya biar si pemberat itu waktu kita pakai dia nggak melorot ke atas, karena kita posisi nunggingnya kan gini, kepala ke bawah. Jadi waktu kita menembak itu kita turun tembak, turun kepala, turun kaki terakhir. Jadi tinggal lurus di kepala ke bawah. Nah, jadi kalau kita pakai yang nilon, yang kebetulan perutnya six pack, nggak bisa. Pemberat itu turun sampai ke ketiak. Nah itu ngedir udah nggak nyaman lagi. Tapi kalau yang kebetulan perutnya ada tas pinggang, mungkin sangkut ya. Sangkut ini berarti nggak perlu nilon juga udah aman ya. Heran sebenarnya kok bisa sampai 9 juta ya. Rasanya kayaknya nggak sanggup ngeluarin duit segitu. Nah itulah harga yang harus kita keluarkan sebagai seorang spero. Mungkin berbeda sama yang di pesisir karena mereka mungkin cari nafkahnya di daerah pinggiran, nah, daerah karang. Itu mainnya cuma air mungkin sekitar 5 meteran atau 7 meter. Dan mungkin karena adaptasi mungkin ya, karena mereka jam terbangnya itu dari kecil mungkin udah di laut. Bahkan ada yang bisa sampai 10-20 tuh saya dengar. Cuma sebagai untuk precautionnya, untuk pencegahan, mau nggak mau kita harus punya alat ini. Dan alhamdulillah kawan-kawan sekarang sudah mulai pakai yang Hongfin semua. Jadi alhamdulillah, biarpun budgetnya segitu besar, masih sanggup kita beli, kita bela-belain beli, udah mahal-mahal, giliran ke laut diprotes gitu sama orang dengan segampang itu. Nah, bahasa dia tuh enak kali orang tua ikan lembah kita. Enak nggak keluarin duit 9 juta tuh, nggak enak 9 juta. Itu belum latihan lagi ya. Kita nembak ini kalau udah pakai gini ya, otomatis pakai pemberat. Udah pakai pemberat kita harus beli ini. Nah, udah pakai ini nggak latihan nggak bisa. Harus latihan lagi kolam. Ke kolam satu kali masuk 10.000. Belum parkir lagi, belum minyak lagi di rumah. Itu kalau total mungkin udah berapa juta tuh lagi. Nah, seperti itulah mungkin kasarnya kita bilang. Jadi sebenarnya bukan mau memuji diri sendiri ya, tapi sebenarnya spero itu memang harus totalitas dan nggak murahan, itu dia, nggak murahan. Dari segi mental kita juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Tujuannya untuk safety juga. Nah, itu safety. Dan yang paling sering orang was-was itu kan kalau ke laut tuh hiu sama tenggelam. Kalau kita memang malah cari tempat yang ada hiu, karena hiu tuh ada hiu berarti ada ikan. Sehat enggaknya habitat laut tuh ada hiu. Berarti kalau ada hiu tuh ikannya lengkap tuh. Kerapu ada semua, ikannya leo-leo besar-besar ada. Nah, itu dia. Itu sekilas ya mengenai gear. Masalah latihan, kita karena berurusan sama badan, jadi kita spear fishing ini bergantung sama 75% kondisi badan, 25% yang dibantu sama alat. Nah, jadi untuk alatnya kita udah keluarkan segitu, untuk latihan lebih banyak lagi waktu kita butuhkan, karena itu kita harus betul-betul mendapatkan kondisi di mana badan kita tuh sudah beradaptasi sama suhu, beradaptasi dengan kondisi kurang oksigen di otak, terus beradaptasi dengan kondisi alam, air, arus, segala macam. Jadi nggak sesimpel yang
dibayangkan sama orang. Biasanya sering tuh orang mancing juga sering tuh gampang. Wah enak kali orang nembak ikannya gede-gede. Itu. Jadi sebenarnya bisa kita bilang ya wajar lah kalau kami dapat ikan yang lebih besar dari orang mancing, dapat ikan yang lebih banyak daripada orang mancing. Kenapa? Resiko yang kami hadapi lebih besar. Mati itu yang udah jelas itu. Dan itu mungkin selain memang sudah hajarnya, mungkin yang salah satu lagi penyebabnya ya karena pemula mungkin dia belum tahu seluk-beluk masalah nyelam yang betul. Dia coba sendiri ke laut, mungkin sekali dua kali dia dapat ikan, mau coba lagi air dalam tanpa bekal ilmu juga, badannya belum beradaptasi, udah selesai. Nah, blackout, kena arus, kebelit sama tali, banyak macam. Seperti contoh, saya buka di Bali, itu Spero udah lama main. Dia nambah ikan yang ukuran besar, doktut kalau nggak salah, entah berapa kilo itu. Pada saat dia tembak, itu ikan sudah mati. Dia di dalam kondisi dipsi di bawah air, dia tarik, talinya udah menumpuk di badan dia. Tiba-tiba pas dekat ikannya merontak. Dia tarik itu kakinya terbelit di tali, dibawa sama ikan tuh ke bawah dari kedalaman 20 sampai ke 30. Di 30 kehabisan oksigen, blackout, berapa menit nggak ada pertolongan, meninggal. Ini didapati orangnya itu di kedalaman 30 kalau nggak salah. Jadi sangat disayangkan. Itulah risiko yang kadang-kadang kita lupa kalau udah nampak ikan udah nggak terpikir gitu. Sebenarnya logikanya kan kita udah tahu, kita nembak ikan tuh tahan napas. Sekali kita turun tuh belum tentu dapat 1 ekor. Nah dari pagi sampai sore mungkin berapa kali kita sanggup turun. Paling sisanya itu ngintip dari atas tuh, ikan lewat. Jadi satu renteng itu paling bisa kita kasih penuh berapa ekor lah, 1 orang mungkin lah. Nggak mungkin sampai setengah ton. Nah di pasar itu ada kejadian setengah ton bayam-bayam, ada yang bilang malah sampai 1 ton. Orang Spero punya kerja tuh nggak mungkin Spero konvensional, pasti Spero yang pakai bantuan alat perapasan ya, kompresor. Dan itu yang banyak tidak diketahui sama orang awam. Jadi orang kompresor tuh sekali turun dia bisa angkat ikan sampai ratusan kilo. Belum lagi nanti ada yang pakai potas racun. Kalau yang masih pakai tembak oke lah. Orang dinas juga bilang mereka nggak bisa tindak. Nah, jadi kompresor tuh di pasal itu cuma tersebut sebagai informasi ya. Jadi cuma dibilang yang nggak boleh itu kompresor kuning, kompresor ban itu nggak boleh. Tapi kalau pakai kompresor listrik, kompresor yang dipakai oleh orang diving itu boleh. Jadi kalau mereka pakai kompresor, pakai tembak, nggak bisa tindak. Tapi kalau pakai kompresor, udah ada potas di situ, udah ada bom, nah itu siapa aja boleh tindak. Nggak mesti mereka. Jadi orang kampung siapapun kalau udah lihat, mereka bisa tangkap, berhak nangkap. Tapi jangan diapa-apain, harus dibawa ke kantor untuk diproses. Nah itu dia. Dan itu yang sebenarnya jadi masalah kita di kambing hitamkan. Karena kita nggak hitam-hitam kali ya. Ke laut tiap hari. Jadi jangan lagi jemburuan itu dijadiin alat untuk memagar-magar laut. Dan saya sama Amil sudah ke kantor apa tuh? PSDKP. Nah, PSDKP itu untuk nanya lebih jelas pasal per pasalnya gimana tuh masalah itu, apa ada hak di wilayah tertentu yang nggak boleh supervisi. Dan ternyata kami temukan yang tidak boleh itu cuma di daerah konservasi, itu pun di zona inti. Jadi laut itu sebenarnya tetap untuk mencukupi kebutuhan umat manusia, bukan apa. Jadi untuk kita di sini selama masih KTP Indonesia, siapa aja berhak. Orang kampung tuh nggak ada hak untuk melarang-larang sebenarnya. Nah, cuman ya karena kondisinya kita tahu lah watak kita di sini kayak mana. Kita tuh kan orangnya keras. Jadi nggak bisa keras dilawan sama keras. Jadi makanya saya coba sharing di sini, mana tahu ada kawan-kawan punya ide gimana kalau masukan dari kantor dari Bapak apa itu Bapak kan? Lupa saya. Herno. Pak Kasih Herno. Pak Herno. Beliau mengatakan ya kalau seandainya kita
paksakan masuk ke desa-desa itu dengan membawa pasal per pasal itu, mungkin mereka nggak bakal masuk. Nah, ngerti. Jadi gimana Pak? Ya salah satu caranya kasar itu yang di luar Makassar, diajak komunikasi. Jadi kita dituntut untuk bisa membangun komunikasi, dan kalau kita pikir memang masuk akal, karena kalau kita memposisikan diri sebagai orang kampung situ, kita ngelihat ada orang luar masuk, kebetulan melewati kampung kita, masuk ke laut yang dekat di kawasan mereka, ngambil ikan yang banyak, saya rasa wajar. Mungkin kalau kita pun bakal seperti itu juga. Kita ngelihat orang kan, sekarang kita juga spiro nih, mungkin spiro lokal dengan alat seadanya. Jadi makanya mungkin Mati. ada ide untuk gimana caranya kita bikin suatu waktu nanti kita pilih kayak penggalangan dana kemarin itu Bang. Kita kemarin udah galang dana ke Palu itu sampai 5 jutaan. Sampai 5 jutaan ya. 5 jutaan. Kenapa nggak kita bikin lagi dengan konsep yang sama, galang dana, kita kasih bantuan untuk orang pesisir. Jadi kita dekati orang kampung kecilnya, kita data berapa orang speronya, kita ajak komunikasi, kita tawarkan bantuan itu. Nggak usah banyak, kita beli aja karet itu yang bagus, mungkin udah sangat bantu tuh. Karet, sarung tangan, paling mungkin kalau sama Amir bisa dapat harga modal berapa? 250 lah bisa dibilang. Itu salah satu masukan ya, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Mungkin ke depan kita akan bikin lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, karena mungkin dapat kurangnya